Hai guys, hai YouTube. Duh, pipiku udah mulai cabi. Lagi iseng aja, udah lama gak bikin video. Bukan konten kreator juga sih, jadi cuman bikin YouTube buat ngisi waktu luang aja. Sama untuk sekedar sharing cerita, untuk menghilangkan rasa penat aja. Untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi kesaksian aja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pernah lihat konten YouTube aku, dimana aku mengkisahkan aku pernah kena kanker ovarium, dan menurut dokter aku tuh dulu aku kena kanker ovarium stadium 2, terdiagnosanya itu Desember 2019, kemudian aku operasi bulan Maret 2020, kemoterapi selesai bulan sekitar Agustus 2020 ya. Saya lupa sih, pokoknya sekitar beberapa tahun yang lalu lah, belum lama waktu corona awal-awal melanda bumi ini. Sebenarnya nggak pengen diinget-inget ya, itu kan kenangan yang nggak enak. Dan bersyukur banget, bulan Januari kemarin PET scan hasilnya menunjukkan hasil yang lumayan baik, hanya perlu dipantau aja setiap tahunnya. Kemudian makan makanan yang sehat, pola berpikir yang perlu diperbaiki, sama lifestyle ya yang perlu diperbaiki itu banyak. Dan memang sekarang aku baik-baik aja, aku merasa sangat sehat, aku merasa sangat bersyukur banyak hal yang terjadi dalam hidup aku ya. Walaupun memang saya akui juga karena efek dari operasi dan juga efek penyakit yang aku alami, sedikit gangguan hormon atau ketidakstabilan hormonnya yang menyebabkan memang sekarang bentuk badanku tuh semakin gede, makin gendut lah istilahnya. Tapi gak apa-apa, selama itu masih sehat-sehat aja. Betul, selama masih sehat, jadi masih aman. Jadi kenapa aku bikin konten ini? Aku nggak tahu kenapa ya, rasanya tuh dalam beberapa waktu ini gitu agak merasa down. Bukan karena orang lain sih, mungkin lebih ke arah diri sendiri sih. Kurang motivasi mungkin ya, atau mungkin karena begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup aku secara pribadi yang kadang membuat aku merasa jadi kayak penuh tanya tentang hidup. Kenapa ya Tuhan aku ngalamin ini? Kenapa ya Tuhan aku ngalamin ini itu? Nah di sini tuh aku lebih ke arah sharing aja sih. Yang pertama aku mau sharing mengenai cerita aku waktu aku umur 17 tahun. Jadi mungkin gak banyak yang tahu juga ya. Ini rambut aku agak nyebelin ya. Gak banyak yang tahu bahwa pada waktu satu hari sebelum aku ulang tahun yang ke-17, aku mengalami kecelakaan. Nah kecelakaannya itu gimana? Kecelakaannya itu kecelakaan motor. Nah pada waktu itu tuh aku naik motor dari rumahnya Mbah. Ya, intinya waktu itu aku tinggal sama Mbah, terus setiap weekend aku pulang ke rumah Bapak. Karena aku sekolahnya itu agak jauh ya dari rumah Bapak. Waktu itu aku daftar di sekolah negeri yang agak favorit lah ya, tapi aku gak diterima karena nilai aku kurang ya aku jujur, nilai aku tereliminasi lah. Akhirnya kalah lah istilahnya, terus aku gugur lah. Nah waktu itu aku bingung mau sekolah di mana, dan satu-satunya sekolah negeri yang buka pada waktu itu tuh ya hanya sekolah negeri yang pinggiran gitu, yang kampung-kampung banget, yang desa banget. Nah itu ada di dekat rumahnya mbak aku. Tapi kondisi sekolah negeri itu juga kenapa masih nerima siswa, karena itu tahun 2016 ya, aku masih 2016 sih 2006 itu awal-awal gempa. Jadi emang bener-bener waktu itu sekolahku tuh kena korban gempa gitu ya. Jadi
sekolahnya tuh runtuh gitu dan butuh murid istilahnya. Jadi mereka memperpanjang proses pendaftaran dan akhirnya aku daftar di sekolah negeri itu. Ya terpaksa lah, jujur aja terpaksa banget, tapi aku enjoy sih sekolah di situ. Nah, singkat cerita pas aku naik di kelas 12, umur aku mau 17 tahun, aku mau pulang weekend gitulah dari rumahnya mbah gitu ke rumah bapak. Terus di depan aku tuh ada truk, ya aku nabrak truk lah istilahnya. Dan untuk akibat dari kecelakaan itu, aku harus 3 kali menjalani operasi dan butuh puluhan kantong darah. Aku inget banget itu. Dan mungkin bagi sebagian orang yang menyaksikan secara langsung kondisi aku pada waktu itu tuh kayak antara percaya nggak percaya aku bisa selamat ya. Tapi faktanya aku masih sehat sampai hari ini. Dan 3 kali operasi itu tuh terakhir waktu umur aku tuh 21 tahun, aku udah kuliah. Dan itu operasi yang agak sulit sih, aku inget banget itu operasi yang berat banget aku rasa ketika aku umur 21. Karena ternyata ada sedikit gangguan juga waktu itu. Mau operasi yang terakhir itu tuh aku hampir seminggu lebih di rumah sakit, tapi gak dioperasi-operasi. Hanya karena aku sakit perut, nyeri haid gitu. Dan akhirnya disuntik sama dokter supaya haidnya berhenti. Kemungkinan pada waktu itu aku stres banget sih, kemungkinan ya. Itu operasi aku yang terakhir, akhirnya ya aku dioperasi. Dan banyak hal lagi lah yang terjadi pasca aku operasi itu apa. Salah satunya adalah ponakan aku meninggal. Benar-benar setelah aku keluar dari ruang operasi. Dan for your information juga, keponakanku ini adalah anak dari kakak aku yang dititipkan ke bapak sama ibu. Umurnya hampir 13 tahun lebih pada waktu itu. Dan keponakanku ini cacat. Aku gak tahu kenapa dia umur 13 tahun tuh gak bisa ngapa-ngapain. Nah, aku ada sedikit mungkin rasa bersalah kali ya yang aku rasain gitu. Karena pada waktu itu tuh semua orang mungkin fokusnya ke aku. Semua orang khawatirnya ke aku karena aku yang mau operasi dan aku yang dioperasi. Jadi bapak sama ibu tuh pulang bolak-balik rumah sakit rumah yang mungkin nggak terlalu keurus, walaupun memang adik aku tuh aku nganggapnya adik ya, karena walaupun tuh ponakan karena udah lama tinggal bareng aja gitu, jadi kayak adik sendiri gitu. Kayak rasanya tuh adik aku ini nih mungkin nggak terlalu keurus karena walaupun emang udah sakit-sakitan ya, karena kecacatan fisik yang dialami gitu kan, keterbatasan juga yang dialami. Singkat cerita bener-bener meninggal waktu aku bener-bener baru keluar dari kamar operasi, biusnya belum hilang. Dan ketika operasi aku tuh biusnya mau hilang, itu rasanya sakit banget. Aku nggak bisa ngebayangin lah gimana rasanya pada waktu itu. Dan aku sendirian di rumah sakit, tidak ada yang nemenin sama sekali. Tapi nggak apa-apa sih waktu itu, karena memang mau mengurus pemakaman ponakanku itu adalah salah satu kejadian buruk yang aku alami ya waktu itu umur aku 21 tahun. Dan gak banyak yang tahu juga. Dan mungkin memang harus aku share, waktunya aku share di umur aku yang ke-30, hampir 30 tahun lebih ini. Penyebab aku kecelakaan. Faktanya adalah pada waktu itu aku stres. Kenapa aku stres? Karena kedua orang tua aku tuh suka banget hobinya berantem. Dan selalu kata-kata cerai itu muncul di hadapan kami anak-anaknya, yang membuat aku tuh sempat berpikir hidup ini kayak apa ya, kayak panas, kayak di neraka, kayak nggak enak, nggak nyaman gitu. Dan mungkin yang jujur aja tuh kepikiran sepanjang aku naik motor itu, kepikiran gitu, rasanya kok kayak beda ya keluarga aku sama keluarga orang lain, kok kayak gini ya. Jadi penuh tanya yang membuat aku jadi nggak konsentrasi dan nggak sadar. Sebenarnya sadar sih, setengah sadar kali ya. Kalau di depan aku tuh ada truk, aku bener-bener
sadar sih, aku ingat banget aku lihat itu truk gitu. Cuman nggak tahu kenapa kayak rasanya teh motor yang aku pakai tuh pengennya melaju terus ke depan ke arah truk itu, dan akhirnya aku nggak inget lagi apa kejadian yang terjadi. Short memory aku memang agak hilang sedikit. Beberapa jam terakhir aku ngapain itu nggak bisa aku ingat. Yang aku ingat aku tahu itu ada truk, dan aku tahu apa beban yang ada dalam benak aku yang aku simpan sampai seumur hidup, nggak bisa aku ceritain ke orang lain, dan nggak bisa banyak juga aku ceritain di YouTube ini. Tapi di sini yang mau aku sampaikan adalah bagaimana peran orang tua terhadap kesehatan mental anak itu sangat penting. Aku mungkin tidak diizinkan punya anak ya guys, karena for your information juga, hal buruk yang berikutnya terjadi dalam hidup aku adalah tahun 2019 aku terdiagnosa kanker, yaitu kanker ovarium, yang mengharuskan aku operasi. Walaupun mungkin banyak orang menyarankan kenapa nggak herbal dulu ya, kenapa nggak ke pengobatan tradisional. Di sini aku juga mau cerita, nggak mungkin lah gitu lah, pada saat itu nggak memungkinkan. Nah, aku kembali lagi ke masalah yang tadi ya, kalau ada orang tua di sini yang udah, ataupun orang muda yang punya anak gitu, cuman mau kasih saran aja sih. Satu, kalau berantem jangan pernah di depan anak. Ya, kalaupun ada berantem kecil, bumbu-bumbu kecil, menurut aku dalam kehidupan berumah tangga itu biasa. Aku walaupun belum menikah ya, aku belum menikah, tapi setidaknya jangan pernah membuat anak itu merasa gak nyaman tinggal sama kalian gitu, merasa gak aman, gak tenang hidupnya, hanya karena pertengkaran yang membuat anak itu jadi stres dan depresi. Dan banyak lagi sih yang gak bisa aku ungkapin, cuman ini memang harus aku keluarin sih. Harus waktunya aku keluarin semua racun-racun dalam pikiran dan juga benak dan juga tubuhku gitu. Karena ini benar-benar membebani aku selama 30 tahun aku hidup ini gitu, yang gak bisa aku ungkapkan ke orang lain. Karena yang aku ngerasa juga ketika aku bikin konten YouTube ini pun akan ada like and dislike. Tapi aku udah mulai belajar bahwa ketika aku cerita sama YouTube itu better lah daripada aku cerita sama orang yang mungkin bakalan toksik, bakalan gak ngerti keadaan aku. Gak tahu sih, pokoknya intinya pada masa itu berat banget aku alamin ya. Bagi aku berat, mungkin bagi sebagian orang enggak, tapi itulah itu yang aku alami. Sampai singkat cerita 3 kali operasi karena kecelakaan, harus operasi lagi karena kanker. Kenapa aku pilih operasi pada waktu itu? Kalau aku pertahankan, hidup aku menderita. Karena posisi aku pada waktu itu tuh aku benar-benar udah lemah banget. Berat badan aku tuh udah drop banget. Bener-bener drop, kurus banget. Udah gak bisa makan sama sekali. Udah bener-bener sering pingsan, gak cuma sekali-sekalinya. Dan posisi aku tidak tinggal sama keluarga, aku tidak punya siapa-siapa di tanah perantauan yang memungkinkan aku untuk dirawat atau dijagain lah istilahnya. Dan kalaupun mau ambil pengobatan yang tradisional, ya faktanya secara medis kebanyakan failed atau gagal ya. Memang kemoterapi dan operasi itu udah paling efektif, walaupun memang tidak menjamin kesembuhan 100% bagi pasien kanker. Tapi fakta yang saya rasakan pasca kemo, saya merasa baik-baik aja. Dan gak bohong, waktu kemo itu ya rasanya tuh luar biasa. Apalagi yang tahu bagaimana keadaan aku pada waktu itu, kurusnya bagaimana rambut aku bener-bener rontok. Gak cuman rambut, bulu-bulu mata, bulu alis bener-bener rontok, badan kurus, gak bisa makan, gak bisa tidur.
Tapi sebenarnya juga di balik semua permasalahan itu tuh banyak yang bisa disyukuri sih. Banyak yang bisa disyukuri itu salah satunya adalah masih diizinkan Tuhan punya pekerjaan, masih diizinkan Tuhan punya teman yang peduli. Walaupun ada juga yang gak peduli, ada juga yang ngejekin, ada juga yang ngatain. Ya gak apa-apa, kita fokus aja sama yang peduli. Kita fokus aja sama yang sayang sama kita, yang ngerti keadaan kita. Pasca kemo, pasca sakit itu benar-benar berat juga buat aku, karena banyak hal yang hilang ya. Salah satunya pacar. Kemudian juga aku udah kehilangan kesempatan aku menjadi seorang ibu. Artinya betul aku cacat, aku gak punya rahim lagi, aku gak bisa hamil. Itu yang terjadi, dan itu membuat mental aku benar-benar break and down. Bener-bener sangat down. Kadang-kadang tuh kalau ingat kayak sekarang ini, kayak ngerasa Tuhan kenapa ya, Tuhan kok gini ya, kok aku yang ngalamin ini, Tuhan kok kayak gini ya, hidup aku kayak gini banget. Kan ya namanya juga manusia ya, wajar dong kalau aku mikir kayak gitu. Tapi di konten ini juga aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada banyak pihak, kepada banyak orang yang selalu ada buat aku, yang gak bisa aku sebutin satu persatu, tapi bener-bener memberi pertolongan baik secara materi maupun moral. Karena jujur kalau ngandelin gaji aku sebagai seorang guru, ya aku bukan meremehkan profesiku ataupun gak bersyukur, tapi rasanya gak cukup walaupun ada BPJS. Kalau orang yang sudah pernah ngalamin kanker mungkin bisa mengerti aku. Kalau yang gak pernah ngalamin kanker, yang gak akan bisa mengerti posisi aku. Sampai pada suatu ketika aku sempat down juga beberapa waktu yang lalu, ketika ada yang ngatain aku mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika aku sakit ya. Bagi sebagian orang mungkin itu hanya ucapan sepele, tapi sebenarnya bagi aku tuh benar-benar menyakitkan banget. Dan for information juga, salah satu cara supaya aku bertahan hidup, supaya aku tetap semangat tuh aku melakukan banyak hal sih. Aku suka banget jualan. Selain aku tetap ngajar, aku suka banget jualan online, aku suka banget masak. Aku melakukan banyak hal, bikin nasi kuning aku jual, bikin sambal roa aku jual, bikin susu almond aku jual, ya untuk nambah-nambah penghasilan juga. Jualan online, jadi afiliator Shopee. Pokoknya ada aja lah yang aku seneng lakuin supaya aku sibuk dan aku lupa dengan masalahku, dan aku lupa dengan penyakit aku, dengan kegalauan aku, dengan banyak hal yang aku alami. Dan gak tau kenapa hari ini tuh rasanya lagi down banget. Dan aku mau mencoba mengingat momen-momen bahagia yang aku rasain, mencoba untuk membagikannya kepada orang lain, bahwa masih ada pengharapan, masih ada jalan ke depan. Salah satu hal yang pengen aku sharing, yang aku ingat adalah ketika aku kuliah S1 ya. Itu menurut aku ketika aku kuliah S1 itu momen yang paling indah sih. Jujur aku orangnya pemalu. Ya aku gak tahu sih dibilang pemalu atau enggak. Cuman memang bener-bener aku gak punya banyak temen. Temen aku tuh paling cuman yang satu jurusan sama yang rumahnya deket. Ada juga sih dari jurusan lain, tapi gak banyak lah. Memang aku gak banyak temen. Tapi aku bersyukur banget punya mereka dulu. Aku udah pengen nangis kan jadinya. Tapi nangisnya tuh bener-bener karena nangis happy. Kalau nginget mereka tuh jadi happy banget. Kenapa? Ada satu cerita ya guys ya. Aku teh waktu kuliah aku nggak bisa ngandelin orang tua aku. Ya gimana ya, orang tua nggak mampu, jadi wajar lah ya kalau kita nggak bisa mengandalkan mereka. Bukan karena
mereka nggak mau, tapi emang karena keterbatasan mereka. Jadi itu masa sulit juga buat aku, tapi penuh kebahagiaan karena tuh aku punya banyak temen yang baik banget. Super baik sih, nggak nyangka kalau baru kenal tuh mereka baik banget. Aku masih ingat tuh ya, aku nggak bisa sebutin satu-satu juga nama teman-teman aku ya, tapi waktu itu waktu mau ospek aku kenalan sama Isabella. Waktu itu aku nggak punya uang. Aku inget banget ya untuk bayar ospek. Nggak tahu kenapa dia tuh percaya banget gitu untuk ngutangin aku 250.000. Aku inget banget loh, padahal kayaknya aku tuh ngerasa kayak ya ampun, kok dia baik banget sih, kok dia mau ya minjemin aku. Lalu ada Lydia, aku juga masih inget banget dulu Lydia. Dia beliin aku peralatan ospek. Gak bisa lupa kejadian itu. Rasanya tuh luar biasa banget sih. Jadi salah satu cara aku untuk bertahan tuh inget-inget momen-momen happy kayak gitu aja. Terus ada satu lagi momen waktu aku tinggal di asrama khusus. Jadi di kampus aku tuh ada namanya, kami tinggal di boarding school, boarding campus gitu. Ada asrama biasa yang disediakan makanan, ada asrama yang tidak disediakan makanan karena keterbatasan biaya ya. Jadi aku salah satunya tinggal di asrama khusus kayak gitu. Aku bener-bener nggak makan ini, dan parahnya bener-bener juga nggak punya duit buat beli makanan. Kalau nggak kerja ya nggak punya duit ya. Tapi itu aku punya temen yang baik banget ya, Mbak Tina, satu kamar aku, dan teman-teman aku yang lain. Mereka itu sharing makanan. Yang lucunya sekarang kampus aku tuh nggak ngizinin aturan bawa tempat makan ke dining room. Jadi dulu tuh teman-teman aku tuh sampai bawa tempat makan, aku nggak dikasih leftover guys, aku bener-bener dikasih makanan mereka. Mereka bawa kotak makan, mereka itu nyisihin sebelum mereka makan makanan mereka buat aku. Sampai kadang-kadang aku malu. Malunya bukan karena malu makan makanan itu ya, bener-bener malu, nggak enak banget sama mereka karena mereka jadi harus mengurangi jatah mereka. Dan yang lebih mengharukan lagi, itu mereka gantian. Teman-temanku tuh kan biasanya selain dapat makanan, main menunya itu ada dishnya gitu kan, ada kayak buah, ada kayak kue-kue, ada kayak jus gitu. Mereka tuh gantian untuk ngasih, hari ini dessertku ya gitu, dessert aku atau buah aku yang dikasih sama Mbak Dewi, nanti yang lain nanti gantian ya gitu. Sumpah aku rasa setelah aku kerja tuh sulit ya ketemu teman-teman kayak mereka lagi. Seumur hidup aku nggak akan lupain momen itu, bener-bener tidak akan pernah aku lupakan. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh inget banget sama mereka, kangen banget sama mereka, rindu banget sama mereka. Dan ada satu momen lagi yang aku ingat banget. Sebenarnya banyak banget sih momen yang aku inget ketika aku kuliah satu tuh, bener-bener membahagiakan banget. Waktu itu tuh aku satu kamar sama Mbak Tina, sama Merlina, ada temanku ya namanya Merlina. Kami tuh bener-bener rasanya tuh nggak punya uang. Aku sama Merlina tuh bener-bener nggak punya uang, dan kami tuh nggak tahu mau makan apa. Bener-bener serius, beras pun nggak ada. Tapi kami nggak nangis, kami nggak ngeluh. Kami malah ketawa-ketawa. Aku inget banget pada waktu itu tuh pacarnya Kak Merlina yang sekarang suaminya tuh nanam sayur gitu kan, terus dikasih Kak Merlina, terus entah gimana ada yang dijual, uangnya dikasih beli beras. Lalu aku sama Kak Merlina ini jalan lah ke arah kebun yang kampus kami ada. Kalau orang kampus aku pasti kenal, dekat Mere Student. Kami tuh jalan ke situ, di situ tuh ada bekas tanaman sayur-sayuran, dan kami tuh ketawa sepanjang perjalanan, mentertawakan kemiskinan kami dan mentertawakan kelaparan kami yang nggak ada uang sepeser pun. Terus
kami tuh happy. Kami lihat di situ ada bunga, saya masih ingat banget, pucuk labu, ada serai, ada pepaya, itu bener-bener numbuh liar. Bekas-bekas orang nanam sayur masih ada sisanya, kami pungutin, kami petikin, entah punya siapa pun, kami bawa pulang, terus kami masak, kami makan sama-sama dengan teman-teman yang lainnya, banyakkan orang di situ. Itu it's sweet banget gitu. Itu bener-bener momen yang sangat luar biasa, nggak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidup aku. Rasa terima kasihku, rasa bersyukur aku yang luar biasa. Momen saat aku nggak bisa sidang karena masih banyak hutang, tapi tiba-tiba datang mujizat yang datang melalui Sergeri, salah satu dosen aku, Sergeri Kata Karya, yang memberikan berkat sama aku bisa wisuda. Dan ada satu momen lucu lagi yang nggak bisa aku lupain. Bener-bener nggak ada uang guys, nggak ada uang untuk beli makanan untuk pembimbing dan juga penguji ya waktu sidang. Dan luar biasanya tuh pembimbing sama pengujiku tuh bener-bener juga tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Malah lucunya waktu habis aku sidang, mereka itu beli nasi padang dengan uang mereka sendiri, dan mereka makan nasi padang itu dengan tangan. Nasi padang yang dibungkus pakai minyak, kertas minyak biasa kayaknya. Tuh bener-bener saya sampai shock banget pada waktu itu. Ya ampun, mereka kok mau ya. Dan mereka kok sangat baik banget dosen-dosen aku tuh. Itu momen yang membahagiakan, yang perlu untuk disyukuri, dibagikan, diingat, dan di-sharing, yang memberi kekuatan kepada aku pribadi untuk bersyukur. Dan di saat kayak aku down sekarang tuh jadi ingat gitu momen-momen, ya aku pernah ngalamin banyak masa sulit dalam hidup aku, jadi seharusnya nggak ada alasan dong untuk aku untuk terpuruk gitu. Akan selalu ada badai dalam setiap kehidupan. Walaupun kadang aku tuh merasa kenapa aku terus ya Tuhan. Dan mungkin sebagian orang yang kenal aku pun bahkan ada yang berpikir, si Dewi ini apa sih dosanya, apa sih salahnya sampai hidupnya kayak gitu banget. Banyak banget masalah, banyak banget yang terjadi gitu. Ya wajar sih kalau orang sampai berpemikiran seperti itu tentang aku. Dan aku pun menyadari dan mengakui banyak sekali keterbatasan yang saya miliki, pergumulan dan dosa pribadi saya sama Tuhan yang gak bisa aku katakan kepada orang lain, yang hanya aku dan Tuhan yang tahu dosa aku. Ya memang iya gitu, memang iya aku banyak banget dosa, aku ini pendosa, aku ini bukan orang suci, aku bukan orang baik. Dan hari ini bikin video beberapa menit ini membuat aku lebih fresh sedikit, merasa sedikit tertolong. Aku nggak tahu kenapa, memang kadang tuh muncul aja pemikiran, ngerasa Tuhan, sedih banget ya aku sendirian, sedih banget ya aku nggak punya siapa-siapa, aku punya orang tua tapi jauh dan nggak bisa ngerti keadaan kita. Kakak-kakak juga punya masalahnya sendiri dan jauh dari kita. Tidak ada satupun teman yang menemani tidur ataupun ngerti keadaan kita. Tapi it's okay untuk kamu yang mungkin nonton video aku, yang merasakan lagi down, lagi ngerasa sendirian, ngerasa banyak masalah, ngerasa Tuhan lagi jauh banget. It's okay, kamu baik-baik aja kok. Senyum, bersyukur, ingat-ingat masa-masa yang lalu. Tuhan banyak banget menyertai kamu. Tuhan banyak banget loh nolong kamu loh. Ini juga loh, aku tuh banyak banget ditolong Tuhan. Cuman kadang tuh ya kayak gitu, kemanusiaanku tuh kadang masih suka nanya, kenapa ya Tuhan, kok hidup aku kayak gini? Kenapa ya Tuhan, kok aku banyak masalah? Kenapa ini itu, kok aku beda ya Tuhan ya sama orang lain? Orang lain kayaknya tuh menjalani hidup enak-enak aja, gampang-gampang aja, lurus-lurus aja, mudah-mudah aja. Tapi kok aku beda, mau kuliah susah,
mau kerja pun juga susah. Ya kayak gitulah. Ya kita mungkin sedikit kurang beruntung, tapi kita masih beruntung. Jadi hadapi dengan senyuman. Tetap semangat.